Beda antara Zionis, antara Yahudi dan Israel. Kalau Palestina merdeka, tetap akan ada konflik internal antara Hamas dan Fatah. Nah, kalau misalnya Palestina dimerdekakan, apa yang akan terjadi? Perebutan lagi nggak? Ya pasti akan perebutan. Palestina dimerdekakan akan perebutan lagi? Akan perebutan antara lagi. Siapa? Hamas dan Fatah? Ya, antar faksi kedua itu. Hamas dan Fatah. Perang lagi? Bisa ya, terjadi? konflik lagi. Konflik lagi? Iya. Kalau hari ini masih ada orang bicara tentang konflik Hamas-Fatah, seolah-olah di sini ada konflik berdarah antara dua kubu yang berseteru di Palestina. Saya bisa pastikan bahwa orang ini nggak update tentang Palestina. Dia masih menggunakan informasi lawas, informasi jadul yang memang sengaja digulirkan oleh media-media Barat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masalah di Palestina itu bukan masalah penjajahan, tapi masalah internal, politik antara Hamas Fatah. Maka di sini saya akan jelaskan apa sih Hamas Fatah itu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina. Kita bakal ngebahas beberapa hal yang sering sekali dikritisi dan ditanyakan oleh teman-teman di Indonesia tentang kondisi Palestina, tentang hakikat yang terjadi di Palestina. Teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kabar duka bahwa kemarin tentara Zionis Israel menyerbu sebuah desa di kota Nablus di tepi barat dan melakukan pembantaian massal. 12 warga Palestina dibredel, dibunuh secara keji. Lebih dari 100 terluka dan 8 korban luka diantaranya itu kritis. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memasukkan para korban dalam barisan para syuhada. Kemudian mereka yang terluka semoga Allah sembuhkan, dan keluarga yang ditinggalkan semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan. Dan untuk informasi tambahan juga, teman-teman, melihat beberapa pergerakan Zionis penjajah beberapa hari terakhir dan juga respon para pejuang Palestina di Gaza, kemungkinan akan ada eskalasi menjelang Ramadan. Bukan eskalasi, agresi militer besar. Ya, karena buntut dari pembantaian kemarin di Nablus, hari ini seluruh lembaga pemerintahan dan non-pemerintah di Gaza ini melakukan aksi mogok, idrob syamil, aksi mogok kerja sebagai bentuk kemarahan atas pembantaian 12 warga Palestina kemarin di Nablus. Di sisi lain, para pejuang Palestina di Gaza sudah mengeluarkan beberapa statement bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat apa yang terjadi di tepi barat. Pihak jihad Islami sendiri sudah mulai melakukan balasan sejak tadi malam, mengirimkan roket-roketnya ke wilayah jajahan. Kemudian pesawat tempur Zionis juga dari semalam sudah mulai membombardir beberapa wilayah di Gaza. Alhamdulillah tidak ada korban sejauh ini. Dan ini masih terus, suasana panas ini masih terus berlangsung sampai hari ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua di Gaza Palestina. Baik, masuk ke pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan penting yang kalian harus pahami agar kalian bisa mengcounter para propagandis, orang-orang yang pro-Zionis ketika mereka berusaha mencuci otak atau membrainwash kita orang-orang Indonesia. Saya sudah sering menjelaskan di beberapa video-video sebelumnya beda antara Zionis, antara Yahudi dan Israel. Tapi saya akan bahas lagi secara cepat di sini. Saya mulai dari Yahudi. Yahudi ini adalah agama dan bangsa. Dan bicara agama Yahudi, teman-teman, banyak di antara kita yang masih terdistorsi, salah kaprah dalam memahami cikal bakal agama ini. Kita sering diajarkan di sekolah-sekolah bahwa ada 3 agama langit, ya. Namanya agama Samawi. Katanya Islam, Mas Kristen dan Yahudi. Kita sebagai umat Islam nggak boleh meyakini akidah ini, karena agama yang turun dari langit cuma satu, yaitu Islam. Agama Nabi Ibrahim itu Islam, dia seorang Muslim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslimah." Ibrahim itu nggak pernah menjadi seorang Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi dia seorang Muslim. Nabi Daud alaihissalam itu orang Muslim, yang sekarang diklaim oleh orang Yahudi sebagai nabi mereka, itu orang Muslim. Ya. Bani Israel di masa Nabi Musa itu agamanya Islam, Muslim. Jadi bukan Yahudi. Yahudi itu muncul itu ratusan tahun setelah Nabi Musa alaihissalam diutus
untuk Bani Israel. Itu agama Yahudi. Kedua, Israel. Apa itu Israel? Israel ini adalah entitas, sebagian menyebutnya negara yang sekarang sedang menjajah Palestina. Itu namanya Israel. Kalau kita melihat dari sejarahnya, akar katanya Israel ini julukan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Yakub alaihissalam. Makanya anak-anak Nabi Yakub disebutnya anak-anak Israel. Anak-anak Israel dalam bahasa Arab Bani Israel. Bani artinya anak-anak, Israel artinya Israel. Bani Israel, anak-anak Israel. Tapi sekali lagi saya jelaskan, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang hidup di masa-masa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, itu Bani Israel beragama Islam, bukan Yahudi. Yang ketiga, tentang Zionis. Apa itu Zionis? Zionisme adalah sebuah ideologi. Sebuah ideologi yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Yahudi, Israel di Palestina. Dan nggak semua Yahudi itu Zionis. Orang-orang yang meyakini, yang berfaham Zionisme disebutnya Zionis. Kalau bahasa Inggrisnya Zionis, bahasa Arabnya Suhyuni. Suhyuni. Jadi teman-teman, perbedaannya jelas ya. Enggak semua Yahudi itu Zionis. Sebagaimana enggak semua Zionis itu Yahudi. Ada orang-orang Yahudi yang memang enggak setuju dengan keberadaan negara Israel di Palestina. Makanya mereka anti terhadap Zionisme. Mereka menyebutnya Yahudi anti Zionis. Kalau di Amerika namanya Gerakan Natura Karta. Sementara itu, banyak orang-orang Zionis tapi tidak dari kalangan Yahudi. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, agamanya, selama dia setuju akan pembentukan negara Yahudi Israel di Palestina, maka dia sudah bisa dikatakan Zionis. Jadi ingat teman-teman ya, kalau ada orang Indonesia, sekalipun dia Muslim, tapi dia setuju akan adanya negara Yahudi Israel di Palestina, maka dia sudah bisa dikatakan Zionis, orang yang berpaham Zionisme. Jadi itu informasi dasar bedanya antara Yahudi, Israel, dan Zionis. Saya harap informasi ini tidak hanya antum dengar, tidak hanya antum simpan dalam otak, tapi antum sebarkan, antum sampaikan. Masalahnya di kita ini teman-teman, banyak orang yang minder bicara Palestina, bicara tentang Masjidil Aqsa, bicara tentang penjajahan Zionisme, takut karena mereka merasa kurang pengetahuan. Karena merasa orang-orang kubu sebelah sana, kubu yang pro terhadap penjajah itu lebih paham tentang kondisi Palestina. Sebetulnya enggak teman-teman. Yakini bahwa kebenaran itu sederhana, mudah dijelaskan, mudah disampaikan. Sementara kebatilan, kejahatan itu ribet, kebohongan itu yang ribet, itu yang sulit untuk dijelaskan. Kalau kalian adu argumen dengan mereka yang pro terhadap Zionisme, mudah sekali dan banyak sumber-sumber yang bisa kita jadikan referensi. Baik, saya lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan. Pertama tentang kalau Palestina merdeka, tetap akan ada konflik internal antara Hamas dan Fatah. Saya yakin kalian juga sering dengar itu ya. Ya samalah di podcast Deddy Corbuzier juga beberapa kali saya dengar itu statement-statement itu keluar. Nah kalau misalnya Palestina dimerdekakan, apa yang akan terjadi? Yang perebutan lagi nggak? Ya pasti akan perebutan. Palestina dimerdekakan akan perebutan lagi? Akan perebutan lagi. Antara siapa? Hamas dan Fatah? Ya antar faksi kedua itu. Hamas dan Fatah. Perang lagi? Bisa ya, terjadi? Konflik lagi. Konflik lagi? Iya. Sangat disayangkan sekali teman-teman, orang yang masih menggunakan informasi ini sebagai referensi, sebagai pembahasan bicara Palestina. Kalau hari ini masih ada orang bicara tentang konflik Hamas-Fatah, seolah-olah di sini ada konflik berdarah antara dua kubu yang berseteru di Palestina. Saya bisa pastikan bahwa orang ini nggak update tentang Palestina. Dia masih menggunakan informasi lawas, informasi jadul yang memang sengaja digulirkan oleh media-media Barat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masalah di Palestina itu bukan masalah penjajahan, tapi masalah internal, politik antara Hamas Fatah. Maka di sini saya akan jelaskan apa sih Hamas Fatah itu, teman-teman. Kalau kalian berpikir bahwa Hamas itu adalah gerombolan tentara yang menggunakan topeng, membawa senjata AK-47, kemudian badannya tegap-tegap, maka itu salah. Hamas ini adalah sebuah partai politik. Sama dengan Fatah. Fatah juga partai politik. Hamas gerakan politik, Fatah gerakan politik. Hamas lahir tahun 1987 setelah Intifadah pertama, didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Sementara Fatah itu lebih tua lagi usianya, 1964.
didirikan oleh Yasser Arafat. Nama lainnya itu PLO, Palestinian Liberation Organization, PLO. Awalnya Hamas itu adalah ormas, organisasi masyarakat. Tapi tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, Hamas mulai mengubah identitasnya menjadi partai politik karena dia memutuskan untuk masuk dalam sistem pemilu Palestina. Akhirnya 2006, Hamas berhasil memenangkan pemilu Palestina. Dan saat itu Ismail Haniyeh diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun pihak Barat nggak setuju, mereka nggak terima dengan kemenangan Hamas melalui sistem demokrasi mereka. Ya akhirnya mereka mulai mengadakan agenda untuk mengadu domba antara dua simpatisan ini. Ya memang tahun 2004, 2005, 2006 itu memang pernah ada terjadi konflik berdarah antara Hamas Fatah. Ya itu sejarahnya terdokumentasikan secara jelas. Namun setelah akhirnya para tentara Zionis Israel hengkang dari Gaza tahun 2005-2006, akhirnya Gaza ini dikuasai oleh pihak Hamas. Setelah itu tidak ada lagi namanya konflik berdarah. Selesai. Ya, bahkan para pemilih Hamas tahun 2006 itu juga rata-rata simpatisan Fatah. Tapi itu sudah berlalu. Hari ini sejak saya datang pertama kali ke Gaza tanggal 5 Januari 2011 sampai saat ini sudah hampir 12 tahun saya di Gaza. Saya tidak pernah melihat ada konflik antara Hamas Fatah itu. Nggak ada tembak-tembakan antara Hamas Fatah, kelahi di tengah jalan atau misalnya saling hina-menghina, nggak ada. Saya kuliah di Universitas Islam Gaza. Ini kampus terbesar di jalur Gaza, tetanggaan dengan kampus Al-Azhar. Di kampus saya itu, teman-teman saya itu orang-orang Hamas, orang Fatah. Simpatisan Hamas, simpatisan Fatah. Biasa saja. Kita kuliah di ruangan yang sama. Kita main futsal di lapangan bola yang sama. Sholat di masjid yang sama. Berdampingan. Gak ada masalah-masalah seperti yang kita gambarkan itu. Itu kalaupun masih ada, berarti mereka masih mencomot narasi-narasi dari Barat yang sengaja digulirkan untuk mendistorsi kondisi sesungguhnya di Gaza, Palestina. Nah, lantas siapa mereka itu di Palestina yang menggunakan topeng-topeng kemudian mengangkat AK-47 ya melawan para penjajah? Jadi kalau di Palestina itu sistemnya setiap faksi itu bisa memiliki sayap militer. Hamas punya sayap militer namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Fatah punya sayap militer namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Ada lagi ormas lain namanya Jihad Islami. Dia juga punya sayap militer, namanya Saraya Al-Quds, Brigade Al-Quds. Ada lagi misalnya Partai Demokrat Palestina, ada juga Brigade Abu Ali Mustafa. Banyak, jadi ada sekitar 7-8 gitu ya, sayap militer perlawanan dari faksi-faksi politik di Gaza, Palestina. Jadi ada banyak gitu loh. Jadi bukan cuma tentaranya Hamas, tapi tentara Fatah pun mereka juga melawan. Nah, jadi ini yang harus antum pahami. Bahkan sejak tahun 2012 sudah ada yang namanya Musalahah Palestina, rekonsiliasi Palestina. Para pemimpin Hamas, para pemimpin Fatah itu berkumpul di Gaza untuk membahas tentang rekonsiliasi ini. Nah, jadi sekali lagi sudah tidak ada lagi. Saya nggak pernah melihat ada anak-anak muda gontok-gontokan karena masalah Hamas Fatah, nggak ada itu. Makanya kalau ada yang masih kor-kor masalah Hamas Fatah berkonflik, itu sudah ketinggalan zaman dan dia berarti nggak ngikutin perkembangan Palestina. Atau paling nggak dia tidak subscribe Muhammad Hussein Gaza. Atau kalian juga belum subscribe channel ini. Subscribe dong. Sayang kalau belum subscribe. Baik, perbedaan lainnya. Hamas ini teman-teman memang namanya juga Hamas ya. Kalau kepanjangan dari Hamas itu Harakatul Muqawamatul Islamiyah Palestina. Hamas, gerakan perlawanan Islam Palestina. Gerakan perlawanan. Makanya sistem atau metodologi mereka dalam memperjuangkan Palestina itu menggunakan perlawanan bersenjata. Karena mereka paling tahu tentang kenapa mereka gencar melakukan perlawanan, karena mereka punya prinsip sesuatu yang diambil secara paksa itu harus dikembalikan dengan paksa. Itu. Nah, dan mereka juga mengatakan bahwa satu-satunya bahasa yang difahami oleh penjajah adalah bahasa kekerasan. Nah, itu metodologi gerakan Hamas ya, dan dengan sayap militernya Al-Qassam. Sementara Fatah ini lebih ke arah diskusi, perundingan damai. Mufawadah bahasa Arabnya. Meskipun nggak selalu mufawadah. Ketika Gaza digempur, dibombardir, sayap militer gerakan Fatah yang ada di Gaza itu mereka juga melawan dengan senjata.
dengan roket-roket mereka. Bahkan mereka tergabung dalam sebuah ikatan di Gaza namanya Ghurfah Mushtarakah. Ghurfah Mushtarakah ini adalah ruangan gabungan yang isinya itu para sayap militer faksi-faksi politik di Gaza. Jadi sudah ada persatuan di Gaza. Jadi teman-teman, kurang lebih kalau ada narasi-narasi barat yang terus memblow up bahwa perpecahan Hamas Fatah ini semakin parah di Gaza sampai konflik internal yang tidak kunjung selesai, maka kurang lebih ini ya saya baca sebagai usaha mereka agar kita ini pesimis terhadap masa depan Palestina. Tapi kalau kita sudah mengetahui fakta ini, ternyata nggak ada tuh perbedaan antara Hamas Fatah di Gaza, di Palestina mereka semua sudah bersatu. Hubungan kemasyarakatan mereka itu sudah sehat lagi, sudah nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Dan ini yang harus disampaikan kepada umat Islam di Indonesia, seluruh dunia gitu loh. Stop dulu sampai sini ya, stop dulu. Makanya saya sekarang ingin mengajak kalian semua, ayo. Itu ada tombol share dulu video ini nih. Ntar lanjutin lagi, share videonya ke grup-grup WhatsApp, ke akun-akun Instagram kalian, akun media sosial kalian untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas. Teman-teman, saya nggak punya subscriber jutaan sehingga bisa menjangkau banyak orang. Saya juga nggak mahir dalam memanage SEO agar algoritma YouTube ini bisa memviralkan video ini. Yang saya punya adalah rasa cinta, kepedulian, dan rasa keadilan kalian terhadap Palestina. Maka saya berharap teman-teman ketika melihat video ini tidak hanya ditonton, dinikmati sendiri, tapi ditampung informasinya, kemudian disebar seluas-luasnya. Karena apa teman-teman? Hari ini para penjajah ini all out banget. Mereka itu menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, mereka gunakan untuk mencuci otak dunia. Dan tugas kita sederhana, share video-video, konten-konten informatif seperti ini agar bisa mengimbangi setidaknya informasi yang selama ini berkeliaran dan banyak menyesatkan masyarakat dunia. Tapi tetap bicara Hamas Fatah, kita harus menghormati kedua belah pihak. Ya nggak boleh kita mendiskreditkan satu dan yang lainnya, gitu kan? Kita hormati cara berpikir Hamas dalam memperjuangkan Palestina dengan melawan. Karena memang itu sebuah kewajaran. Bahkan PBB pun memperbolehkan. Dalam undang-undang internasional itu dikenal yang namanya pasukan pembebasan sebuah negara, itu diperbolehkan secara undang-undang internasional gitu kan. Makanya dalam perangko yang pernah dikeluarkan oleh Indonesia khusus perangko solidaritas Palestina itu tertulis dalam bahasa Inggris untuk kesejahteraan korban para syuhada Palestina dan para pejuang kemerdekaan Palestina. Itu ada. Jadi kalau kita sekarang ini menelan bulat-bulat narasi barat dan ikut-ikutan latah bahwa para pejuang Palestina ini adalah teroris, maka pertanyakan lagi lah rasa keadilan kita, rasa kemanusiaan kita, dan pengetahuan sejarah kita tentang isu Palestina. Nah, begitu juga gerakan Fatah. Fatah juga kita harus hormati. Ketika mereka berusaha memperjuangkan Palestina dengan jalur perundingan, datang ke PBB, ke Mahkamah Internasional, di Den Haag, Belanda, kemudian menghubungi lembaga-lembaga HAM, hak asasi manusia, itu kita hormati. Ini saling melengkapi. Karena dulu pun perjuangan Indonesia, warga Indonesia ketika bebas merdeka dari Belanda itu menggunakan dua unsur ini. Ya, menggunakan jalur perundingan dan menggunakan jalur perlawanan. Memang harus dua-duanya harus ada. Itu yang harus kita pahami. Baik teman-teman, saya rasa cukup dulu kita bahas masalah ini. Pertemuan selanjutnya, saya akan bongkar jawaban lain dari pertanyaan viral yang sering ditanyakan kepada saya. Di mana sih negara-negara Arab? Di mana tentara-tentara Mesir, Yordan, Suriah? Di mana mereka? Kenapa mereka nggak serbu aja tuh Israel itu, tentara Israel yang cuman si Iprit ya sedikit, kenapa enggak dikeroyok aja oleh tentara-tentara yang ada di sekitar Palestina? Kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Sebelum saya tutup, jangan lupa kalau belum subscribe dulu, kalau belum komen dulu, dan jangan lupa share agar informasi bermanfaat ini bisa menjangkau lebih banyak netizen yang ada di Indonesia. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.